Halo teman-teman, pada pembahasan kali ini kita akan mencoba untuk memberikan cara bagaimana mendaftar tes JFT Basic dari Japan Foundation. Untuk yang pertama, kita harus masuk dulu ke halaman website untuk Prometric, yaitu yang untuk Japan Foundation. Ingat, yang untuk Japan Foundation Test. Jadi masuknya ke halaman Japan Foundation Test JFT Basic. Bisa dilihat paling atas, di situ ada tulisannya JFT Basic. Jadi jangan keliru. Seperti contoh berikutnya, ini halaman untuk care worker ya, jadi jangan sampai keliru. Dan berikutnya untuk lambang OTAF, ini untuk food service industry, dan ASAT itu untuk pertanian. Jadi kalau ingin mendaftar JFT Basic, pastikan terlebih dahulu sudah masuk ke dalam halaman JFT Basic dari Japan Foundation. Setelah kalian masuk dan sudah dipastikan, ingat di pojok kanan yaitu ada negara. Ini ya, kita harus pastikan ini adalah Indonesia. Itu adalah Indonesia. Jangan sampai salah, karena kalau kita salah nanti kita bisa tesnya di negara lain. Setelah dipastikan Indonesia, terus kita login dengan ID Prometric kita. Setelah kita klik login, akan keluar halaman Prometric ID, yaitu di sana dibutuhkan ID. Tapi yang pertama kita harus mengisi nama depan. Nama depan kita diisi. Setelah itu kita mengisi nama belakang atau last name. Setelah last name kita isi ke Prometric ID. Jadi yang kemarin sudah mendaftar, silahkan isi Prometric ID kalian di sini. Setelah itu juga kalian isi password. Setelah dirasa sudah benar, terus klik login. Setelah di login akan muncul halaman seperti ini. Di situ menandakan tes list ya, karena kita baru akan memesan tes, jadi kita harus mengklik reserve test. Ingat, reserve test yaitu memesan tes. Setelah kita klik reserve test, akan keluar syarat dan ketentuan, terms and condition ya. Di sini silahkan kalian baca semuanya, kalian pahami. Setelah kalian pahami, apabila dirasa sudah cukup, silahkan klik accept atau disetujui. Setelah itu akan keluar personal information, yaitu dulu saat kita mendaftar ID kan kita memasukkan data diri. Di sini kita cek lagi dan pastikan ini benar, karena di sini juga akan berpengaruh nanti. Setelah kalian rasa benar, kita lanjutkan dengan mengklik continue atau selanjutnya. Setelah continue kalian klik, akan keluar agreement, yaitu persetujuan dari Japan Foundation Test for Basic Japanese dan Test Regulation, yaitu syarat dan ketentuan tes ya. Silahkan kalian baca, kalian pahami. Setelah kalian rasa cukup, silahkan kalian klik agree dan continue. Setelah itu akan keluar tes ya, jadwal tes. Oh, ini bukan jadwal tes, itu select your test. Jadi kalian
klik di tempat please select your test itu nanti akan keluar tes. Di situ ada, kalau Indonesia ya ada Indonesia. Setelah itu kalian klik, terus kalian pilih. Setelah kalian pilih, klik next. Setelah kalian next akan keluar personal details lagi, yaitu di sini kita harus mengisi dengan tepat. Jadi jangan sampai ada yang salah. Untuk kolom yang pertama, yaitu di situ ada date of birth, tanggal lahir. Silahkan kalian pilih. Yang harus diingat adalah year, month, day, yaitu dari tahun, bulan, dan hari. Setelah kalian pilih, terus ke jenis kelamin, male or female. Setelah itu kalian pilih untuk negara kalian, yaitu Indonesia ya. Silahkan klik di kolom itu, nanti akan keluar pilihannya. Berikutnya please select your native language, itu bahasa sehari-hari. Silahkan kalian klik di kolom itu pun nanti akan keluar pilihannya. Setelah itu kalian please select the skill exam that you have taken, atau silahkan pilih tes yang sudah kalian ambil atau will be taking to apply for specified skilled worker in Japan, atau yang akan kalian ambil setelah tes ini ya. Silahkan kalian pilih. Di sini bisa lebih dari satu, silahkan kalian pilih. Setelah kalian pilih, di situ ada lagi have you ever been to Japan, apakah kalian pernah ke Japan. Silahkan di situ nanti ada pilihannya, entah sebagai mahasiswa atau peserta magang dan lain-lain. Setelah itu how long have you studied Japanese, yaitu berapa lama kamu itu belajar bahasa Jepang. Silahkan di situ juga ada pilihannya, kira-kira saja jumlah jam belajarnya berapa. Setelah itu have you ever taken the JFT basic before. Di sini menandakan apakah kamu pernah mengikuti JFT basic atau belum. Jika kamu pernah ya pilih yes, jika belum ya no. Setelah selesai silakan ke berikutnya. Di sini have you ever taken the Japanese language proficiency test, yaitu apakah kamu pernah mengikuti JLPT atau tes kemampuan bahasa Jepang, Nihongo no Ryoku Shiken itu ya. Kalau pernah silahkan kalian pilih pernah, nanti juga ada pilihan levelnya, silahkan kalian pilih. Setelah kalian isi, berikutnya kalian akan mengisi write the name of the institution, jadi dimana kamu itu belajar bahasa Jepang, silahkan kalian tulis di situ. Setelah semuanya benar, silahkan kalian klik next atau berikutnya. Setelah itu akan keluar available test date, yaitu tes yang tersedia. Di sini yang perlu diingat adalah pastikan kalian sudah menentukan jadwal tes, karena jadwal tes itu ada di halaman depan tadi. Pilih di test date ada. Silahkan sebelum kalian mendaftar, kalian harus menentukan tanggal terlebih dahulu, tanggal dan tempatnya. Itu yang pertama, test date. Silahkan kalian pilih tanggalnya. Setelah itu country atau negara, kalian pilih Indonesia. Setelah itu area, kalau itu silahkan kalian search, nanti akan keluar search result di bawah ini yang sesuai dengan tanggal Anda itu ada di mana saja. Mungkin ada di Bandung, Jakarta, Surabaya dan lain-lain. Di sini kebetulan yang keluar adalah di Bandung, karena antara tanggal itu yang melaksanakan tes hanya di Bandung. Di situ ada test date, tanggal tes, dan test center. Test center itu di bawah, yaitu di reservation time IOJO 4 atau Indonesia Bandung. Di situ adalah tempat
tesnya. Di situ kalian bisa untuk memilih jamnya. Jadi kalau yang berwarna biru itu tersedia. Jadi kalau untuk berwarna merah itu tidak ada, atau yang abu-abu itu sudah tidak tersedia. Kalau yang hijau itu hanya tersedia sedikit saja. Silahkan kalian tentukan jamnya. Setelah itu kalian klik dan akan berlanjut ke test information. Di sini ada daftar harga itu 400.000 untuk CFD Basic, dan ada untuk cara pembayaran. Yang pertama adalah credit card. Untuk pembayaran credit card pastikan juga ada 3D Secure ya, atau OTP kalau bahasa mudahnya, atau kalian bisa bayar dengan voucher number. Di situ voucher number dijual di tempat tes, silahkan kalian beli di sana, tapi tidak bisa mendadak ya. Ini minimal 3 hari kerja, jadi sebelum 3 hari kerja harus sudah selesai. Terus kalau kalian sudah pilih, silahkan kalian klik next. Sebagai contoh, di sini saya memilih membayar dengan kartu kredit. Di situ akan ada Japan Foundation Test for Basic Japanese 400.000, jumlah harga, email addressnya, dan lain-lain. Setelah itu kalian klik agree. Di situ kalian setujui, nanti kalian isi tipe kartu kredit kamu, dan setelah itu kalian klik next. Setelah selesai pembayaran, tunggu confirmation letter di email Anda sebagai bukti tes sudah direservasi. Jadi kalau belum ada confirmation letter ya itu sedikit cemas, tapi kalau sudah ada confirmation letter berarti reservasi Anda sudah berhasil. Tinggal datang ke tempat tes, dan di sini adalah contoh untuk confirmation letter, walaupun di sini sudah yang lain ya, bukan untuk CFD tapi ini untuk industri makanan yang di sini sudah terlaksana. Ini adalah contoh untuk confirmation letter. Jadi tetap semangat dan tetap berdoa sambil belajar. Terima kasih.